Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget jadi mimpi buruk birokrasinya banyak orang. Tapi ini benar-benar krusial buat masa depan kalian. Kita bakal membedah tuntas panduan utama buat naklukin proses legalisasi dokumen di Kedutaan Amerika Serikat. Jadi, buat kalian para pelajar yang udah nggak sabar mau kuliah di negeri Paman Sam, atau para profesional yang lagi siap-siap bangun karir di sana, pembahasan ini pas banget buat kalian. Kita bakal ubah semua kebingungan kalian jadi super jelas, murni berdasarkan fakta di lapangan. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Kalian udah berbulan-bulan ngurusin aplikasi, udah ngelewatin wawancara yang bikin deg-degan parah, dan akhirnya, yes, visa Amerika Serikat udah tertempel rapi di paspor kalian. Udah siap packing dong pastinya. Eits, tunggu dulu. Kalian sadar nggak sih kalau dokumen fisik kalian, kayak ijazah, akte kelahiran, atau surat nikah, itu juga butuh semacam tiket masuk supaya bisa diakui secara hukum di sana? Serius loh. Tanpa persiapan yang satu ini, langkah kalian bisa aja terhenti bahkan sebelum pesawat lepas landas. Oke, jadi apa sih sebenarnya attestation itu? Biar gampang, kita pakai analogi gini aja. Sama kayak kalian butuh visa dan paspor buat ngelewatin imigrasi masuk ke Amerika, dokumen-dokumen kalian, entah itu ijazah dari kampus di Indonesia atau akte kelahiran, nggak bisa asal masuk dan diakui gitu aja sama institusi di sana. Nah, attestation ini ibaratnya adalah visa dokumen kalian. Ini adalah cap pengesahan mutlak yang bakal mastiin dokumen lokal kalian diakui secara sah di mata hukum internasional. Biar lebih terarah, ini nih 6 poin yang bakal kita bahas. Konsep visa dokumen, dokumen yang wajib divalidasi, 6 langkah legalisasi, waktu dan persyaratan ketat, keuntungan jalur profesional, dan terakhir, mulai perjalanan Anda. Kita masuk ke bagian pertama, konsep visa dokumen memahami atestasi kedutaan AS. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum inti masalahnya. Intinya, atestasi ini mencegah masalah hukum atau penolakan saat dokumen dipakai di AS. Taruhannya gede banget loh di sini. Coba deh, bayangin kalian udah sampai di Amerika, udah siap buat hari pertama kuliah atau kerja, tiba-tiba institusinya menolak ijazah kalian karena dianggap nggak sah atau nggak bisa diverifikasi pakai standar mereka. Waduh, impian yang udah di depan mata bisa berantakan cuma gara-gara urusan kertas yang belum divalidasi. Makanya, proses ini tuh bener-bener mutlak, nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian kedua. Dokumen yang wajib divalidasi apa saja? Yang menarik di sini adalah pengkategoriannya yang super spesifik. Kalau kalian pelajar yang lagi ngejar beasiswa atau mau lanjut studi, fokus kalian pasti di dokumen pendidikan, ijazah, transkrip nilai, sama sertifikat akademik. Tapi beda lagi nih buat kalian para profesional atau investor. Kalian harus banget memperhatiin dokumen pribadi, kayak akte kelahiran dan akta nikah buat urusan imigrasi, plus dokumen bisnis kayak kontrak atau surat perusahaan. Masing-masing dokumen ini punya jalur legalisasinya sendiri-sendiri, dan semuanya wajib divalidasi. Masuk ke bagian ketiga. 6 langkah legalisasi, prosesnya. Jadi alurnya tuh kebagi jadi 6 langkah pasti. Mulai dari persiapan dokumen, terus pengajuan ke kedutaan, verifikasi dokumen, pembayaran biaya, proses stempel kedutaan, sampai akhirnya pengambilan dokumen. Poin pentingnya ada di langkah pertama dan ketiga, yaitu persiapan dan verifikasi. 2 tahap ini ibarat rintangan yang paling berat. Dokumen kalian bakal benar-benar diuji keaslian dan kelengkapannya secara berlapis. Kalau kalian udah gagal atau datanya kurang lengkap di tahap persiapan, ya lupakan aja soal dapat stempel kedutaan. Lanjut ke bagian keempat, waktu dan persyaratan ketat, apa yang Anda butuhkan. Ini dia nih, daftar prasyarat yang super ketat itu. Percaya deh, Kedutaan Amerika Serikat bahkan nggak akan mau ngelirik dokumen kalian kalau belum melewatin birokrasi lokal kita di Indonesia. Jadi dokumen wajib diverifikasi notaris publik, lalu dilegalisasi sama Kementerian Luar Negeri alias Kemenlu. Oh ya, karena rata-rata dokumen asli kita pakai bahasa Indonesia, wajib banget diterjemahin secara resmi sama penerjemah tersumpah. Dan satu lagi yang suka diremehin, fisik dokumen. Pastiin dokumen aslinya utuh, nggak lecek apalagi sobek. Kondisi fisik yang jelek bisa bikin dokumen langsung ditolak di tempat loh. Terus gimana soal waktu pengurusannya? Nah, jujur aja, waktu adalah musuh terbesar kalian di sini. Bayangin, waktu proses di kedutaannya aja butuh minimal 5 hari kerja, dan bisa melar sampai 15 hari kerja. Ingat, itu baru di kedutaannya doang, belum ngitung waktu bolak-balik ke notaris, ke penerjemah tersumpah, dan ngantri di Kemenlu sebelumnya. Kalau jadwal terbang kalian tinggal 2 minggu lagi dan baru mau mulai ngurus, wah itu sih bakal panik banget. Makanya, planning jauh-jauh hari itu krusial. Masuk ke bagian kelima. Keuntungan jalur profesional. Mengapa memilih ahlinya? Di sini perbandingannya jelas banget ya. Kalau kalian pilih jalur mandiri alias ngurus sendiri, siap-siap aja deh ngadepin monster birokrasi.
Stresnya tinggi, nyita waktu belajar atau kerja kalian, dan yang paling bahaya, satu kesalahan kecil aja bisa bikin dokumen ditolak mentah-mentah. Beda ceritanya kalau pakai jasa profesional. Semuanya jadi jauh lebih efisien. Mereka bakal kasih panduan yang transparan, ngejamin keakuratan karena mereka emang udah fasih banget sama bahasa hukum yang ribet itu, dan pastinya dokumen kalian dijamin aman. Dari informasi yang kita kumpulin, ada satu solusi profesional yang sangat disorot nih, yaitu Jangkar Global Groups. Mereka ini ibarat pemandu pribadi kalian. Keuntungannya juga nggak main-main. Kalian dapat pendampingan full dari nol sampai dokumennya beres di kedutaan AS. Risiko penolakan ditekan seminimal mungkin, privasi data aman terjaga, dan yang paling enak, estimasi waktu sama biayanya itu transparan. Buat kalian para profesional yang sibuk atau pelajar yang jadwalnya padat, nyerahin urusan ini ke tim yang emang paham banget hukum internasional tuh menurutku investasi waktu yang super cerdas. Dan kita sampai di bagian ke-6. Mulai perjalanan Anda, wujudkan impian ke AS. Tujuan akhir kalian kan pastinya bisa belajar, kerja, atau berbisnis di Amerika dengan tenang kan? Kalian pasti nggak mau pusing mikirin tumpukan kertas yang bermasalah pas udah sampai di sana kan? Jadi, jangan ambil resiko buat masa depan kalian. Amankan visa dokumen ini dengan cara yang paling efisien. Kalian bisa langsung ambil langkah pertama dengan mengunjungi jangkargroups.co.id buat dapetin konsultasi tanpa stres dan layanan profesional yang udah kita bahas tadi. Sampailah kita di penghujung pembahasan. Ada satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Masa iya, impian besar kalian ke Amerika yang udah di depan mata harus terhambat cuma gara-gara urusan legalitas kertas? Setelah lihat sendiri seberapa ketat dan pentingnya proses ini, pertanyaannya sekarang, udah siapkah kalian buat melegalisasi dokumen kalian hari ini? Terima kasih udah ngikutin panduan kali ini, semoga informasi ini bikin jalan kalian menuju Amerika jadi makin mulus ya.